Di MotoGP, para pembalap Italia lebih sering mengakui kemenangan pembalap Spanyol. Sejak gelar terakhir Valentino Rossi selaku legenda pada 2009, pembalap Italia hanya menjadi juara dunia 2 kali melalui Francesco Bagnaia pada 2022 dan 2023. Pembalap Spanyol 11 kali juara berkat Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Joan Mir, dan terakhir adalah Jorge Martin. Marc Marquez menjadi antagonis utama. Tahun ini si alien terlahir kembali hingga sudah mencatatkan 11 kemenangan dalam sprint dan 8 kali pada balapan utama alias Grand Prix. Di kelas bawah, situasi sekarang juga menunjukkan bahwa pembalap-pembalap Spanyol lebih unggul daripada joki asal Italia. Klasemen sementara Moto2 dipimpin Manuel Gonzalez dan Aaron Canet, orang Spanyol yang secara berurutan mengisi peringkat 1 dan 2. Sedangkan pembalap Italia terdepan yaitu Celestino Vietti, murid Valentino Rossi, tertahan di peringkat 8. Masih buntu setelah dulu sempat menjanjikan. Kelas Moto3 lebih jomplang. Pembalap 5 besar semuanya berasal dari negeri Matador. Jose Antonio Rueda, Angel Piqueras, Alvaro Carpe, Maximo Keles, David Munoz. Jagoan negeri Pisa terbaik di urutan ke-9 melalui Denis Foggia, mantan penantang gelar dan murid redaktor. Situasi ini kontras di masa lalu ketika Italia punya sederet jagoan seperti Rossi sendiri, Max Biaggi, Loris Capirossi, Marco Melandri, Andrea Dovizioso hingga almarhum Marco Simoncelli. Paolo Simoncelli pun merasa khawatir dengan talenta balap asal negaranya. Saat ini menaungi 2 pembalap dari negaranya yaitu Stefano Nepa dan Luca Luneta. Tim SIC 58 Quadra-Cors belum menunjukkan performa yang benar-benar menggigit. Pencapaian dari kedua pembalap musim ini adalah sekali podium saat Luca Luneta finish ketiga dalam balapan Moto3 Inggris. Sementara Stefano Nepa yang menjalani musim penuh ke-6-nya di Moto3 justru tertahan di posisi belakang setelah finish keempat pada balapan pertama. Simoncelli menilai hal ini terjadi karena di Spanyol pembalap muda bisa berlatih setiap hari, kapanpun mereka mau. Bahkan mereka berlatih sejak usia sangat muda dengan biaya yang sangat terjangkau. Sementara di Italia, semuanya rumit dan jika belum berusia 18 tahun, polisi tidak mengizinkan untuk mengendarai motor. Mantan pembalap WSBK Eugene Laverty mengatakan bahwa Toprak Razgatlioglu akan diuntungkan jika membawa kepala krunya saat ini Phil Maron ke MotoGP. Mantan rider asal Irlandia Utara itu menegaskan bahwa Maron bukan hanya sosok penting untuk berada di timnya karena mereka berdua sudah saling memahami, tetapi juga karena beberapa kelebihan spesifik yang dimiliki Maron, yakni benar-benar mau mendengarkan keluhan pembalapnya. Laverty menambahkan pembalap tidak asal bicara dan Phil benar-benar memahami hal itu. Jadi dia selalu diam dan membiarkan pembalap itu bicara sebanyak yang dia mau lalu mencoba menggali informasi tersebut. Sebagai informasi, pada Desember 2024, Maron mengonfirmasi bahwa dia tertarik untuk kembali ke MotoGP bersama Toprak. Dan kemudian kepindahan rider berusia 28 tahun itu ke MotoGP di tim peramak Yamaha untuk 2026 resmi diumumkan pada bulan Juni lalu menjelang WSBK Emilia Romagna. Bos tim Honda MotoGP Alberto Puig menyatakan bahwa mereka berencana merekrut orang-orang baru untuk membantu direktur teknis Romano Albesiano dalam proses pengembangan motor. Pabrikan asal Jepang itu membuat perubahan besar pada struktur teknisnya akhir tahun lalu dengan merekrut Albesiano dari Aprilia. Tujuannya adalah untuk membawa perspektif Eropa yang segar ke dalam pengembangan motor dan melepaskan diri dari pendekatan Jepang yang dinilai terlalu berhati-hati, yang dianggap sebagai salah satu penyebab kemunduran mereka di MotoGP. Strategi ini telah menunjukkan hasil positif, di mana Johan Zarco berhasil meraih kemenangan dan podium musim ini. Kemajuan ini bahkan membuat Honda sempat menjadi pemain kunci dalam sengketa kontrak Jorge Martin. Puig mengakui bahwa mereka belum berada di posisi yang diinginkan, tetapi ia menegaskan bahwa Honda tidak akan berhenti berusaha. Menurutnya, Albesiano membutuhkan waktu untuk beradaptasi di perusahaan sebesar Honda dan tidak bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Ia mengungkapkan bahwa Albesiano tidak akan bekerja sendirian.
Honda sedang melakukan upaya besar tidak hanya di Jepang tetapi juga di Eropa dengan membangun pusat pengembangan baru yang fokus pada dinamika kendaraan. Rencananya adalah untuk terus menambah staf ahli baru. Buick menyimpulkan bahwa rencana awal mereka adalah menciptakan kombinasi yang kuat antara para talenta baru yang datang dari Eropa dengan para insinyur utama di pabrik Jepang. Ia percaya bahwa kolaborasi inilah yang akan membawa perubahan dan mengembalikan Honda ke puncak. Meskipun kini unggul jauh, ia mengakui bahwa kecelakaan-kecelakaan di awal musim adalah kesalahan besar. Namun, ia menekankan bahwa tidak ada yang sempurna. Setelah 12 seri, pembalap berusia 32 tahun itu telah membangun keunggulan 120 poin di puncak klasemen berkat 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan sprint. Ia bahkan telah memecahkan rekor kemenangan sprint terbanyak dalam satu musim. Namun musimnya tidak berjalan mulus. Ia sempat terjatuh saat memimpin dengan nyaman di Grand Prix Amerika dan kembali terjatuh saat berpeluang menang di Grand Prix Spanyol. Kedua insiden itu sempat membuatnya kehilangan pimpinan klasemen. Ia juga terjatuh saat memimpin di Grand Prix Inggris, meskipun saat itu ia beruntung karena balapan dihentikan oleh bendera merah. Namun sejak seri Inggris, performa Marquez menjadi sempurna dengan meraih 5 kemenangan ganda secara beruntun. Ia menganggap paruh pertama musimnya cukup sempurna meskipun ada kesalahan. Menurutnya, hal terpenting adalah ia dan timnya telah belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut dan berhasil mengatasi semua situasi dalam beberapa balapan terakhir. Menatap paruh kedua musim, Marquez menegaskan bahwa ia tidak akan mengubah pendekatannya menjadi lebih berhati-hati meskipun unggul jauh. Ia akan menggunakan jeda musim panas untuk beristirahat dan kemudian kembali dengan fokus penuh untuk memberikan yang maksimal di setiap sesi. Dominasinya tahun ini telah membawanya menjadi pembalap Ducati pertama yang memenangkan 5 Grand Prix secara beruntun.